Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk, kita mau mulai ibadah online kita. Kita percaya Tuhan juga bersama-sama dengan kita semua dimanapun kita beribadah. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami hendak bersyukur Tuhan. Kami hendak bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan pujian ini Tuhan, ucapan syukur ini Tuhan, bisa Tuhan kami naikkan Tuhan Yesus sebagai doa kami Tuhan Yesus, karena kasih setia-Mu ya Allah. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sama-sama Tuhan, mari sama-sama jemaat, kami mau bersyukur. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya maha Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi, ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami hendak bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu ya Allah. Kami hendak bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu Tuhan. Sampai Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, bahkan Tuhan kami masih bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Ini merupakan semua kemurahan-Mu ya Allah bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin Tuhan nama-Mu disenangkan Tuhan. Engkau sendiri disenangkan Tuhan atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, umat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan Yesus untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan segala puji syukur kita hanya kepada Tuhan. Haleluya.
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama bersorak. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari semua bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lagi kita bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama bersorak. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kau sangat baik bagi kami. Kau merancangkan masa depan. Kau hadir di setiap masa. Semuanya oleh karena kasih. Kami ada pada hari ini. Semua berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Haleluya. Allah sumber kekuatan kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur karena Allah menjadi sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia
hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji Tuhan, selamat jumpa dalam ibadah online pagi hari ini. Hari yang Tuhan berkati buat kita sekalian. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Yosua pasal yang ke-11. Seorang yang bernama Kaleb bin Yefune, yang adalah seorang wakil dari suku Yehuda, ditugaskan untuk menjadi pengintai di negeri Kanaan bersama dengan 11 wakil dari suku-suku Israel lainnya, saudara-saudara. Dalam Yosua pasal yang ke-14, Kaleb katakan, "Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk." Pada waktu Kaleb berusia 40 tahun, dia bertugas dengan 11 teman lain untuk masuk ke negeri Kanaan untuk mengintai. Tugas mereka yaitu mencari tahu apakah keadaan negeri itu, bagaimana keadaannya, apakah bangsa itu besar, kuat, apakah jumlahnya banyak atau tidak, bagaimana kotanya, ada di tempat terbuka atau berkubu-kubu, tanahnya gemuk atau tidak, apakah banyak pohon-pohonan atau tidak. Ini berguna untuk menjadi bahan pertimbangan ketika bangsa Israel maju berperang dengan orang-orang di negeri Kanaan. Juga pesannya, jangan lupa bawa sedikit hasil dari negeri itu. Dan pada waktu itu lagi musim anggur. Sehingga 12 mata-mata ini, 12 pengintai ini memetik satu tandan buah anggur. Karena besarnya harus digandar oleh 2 orang. Nah, buah anggur itu bersama dengan buah delima dan buah ara itu yang mereka bawa pulang sebagai oleh-oleh, sebagai bukti bahwa negeri yang mereka lihat itu berlimpah-limpah susu dan madu. Saudara, selama 40 hari mereka berada di negeri tersebut dan mereka kembali langsung. Mereka bertemu dengan Musa dan Harun, juga dengan segenap suku Israel. Mereka mulai ceritakan apa yang mereka lihat selama mereka mengintai di negeri itu. Yang pertama mereka katakan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu. Kami bawa oleh-oleh dari sana. Mereka tunjukkan buah anggur yang lebat, yang besar, dengan buah delima dan buah ara. Hati bangsa Israel berbunga-bunga mendengar hal ini. Tetapi mereka mulai tambahkan bahwa hanya
bangsa-bangsa yang diam di sana itu kuat-kuat dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Kemudian keturunan Enak diam di sana. Keturunan Enak adalah keturunan yang sudah dikenal suka makan orang, saudara-saudara. Kemudian dikatakan bahwa juga ada berdiam orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, dan diam di sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan. Ini adalah suku-suku bangsa yang masih ada di Kanaan. Dan suku-suku ini yang harus mereka tumpas habis. Baru mereka bisa berdiam di negeri Kanaan. Ketika bangsa Israel mendengar berita ini, mereka mulai panik. Mereka mulai takut, saudara-saudara. Ketika Kaleb melihat keadaan mereka sudah mulai takut. Kaleb coba menenangkan hati mereka. Kaleb katakan, tidak. Kita akan maju dan kita akan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti dapat memenangkan negeri ini. Dari 10 orang yang ketakutan, 10 orang yang memberikan kesaksian busuk kepada bangsa Israel, hanya 2, Kaleb dan Yosua. Mereka mempunyai pandangan yang berbeda, saudara-saudara. Kaleb dan Yosua mempunyai pandangan iman. Kata-kata mereka adalah kata-kata iman karena mereka percaya bahwa Allah mereka lebih besar daripada suku Enak, lebih besar daripada raksasa-raksasa, saudara-saudara. Kaleb tidak merasa bahwa dia itu seperti belalang. Sebagaimana teman-temannya yang ke-10 katakan, kami melihat raksasa-raksasa yang besar sehingga kami ini seperti belalang. Saudara, bagaimana pandangan iman itu jadi menurut apa yang kita katakan? Kalau 10 orang katakan kami ini seperti belalang, maka mereka menjadi ketakutan. Tetapi ketika Kaleb merasa bahwa dia tidak menjadi seperti belalang, karena dia tahu Allahnya lebih besar daripada raksasa-raksasa tersebut, lebih kuat daripada suku Enak, sehingga Kaleb katakan tidak. Kita akan dapat menduduki negeri itu dan kita akan dapat mengalahkannya. Dan Tuhan mendengar kata-kata Kaleb. Tuhan menghargai Kaleb. Nah, ini yang kita belajar dari seorang yang di antara 10 orang ada 2 minoritas yang punya pandangan positif terhadap Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Mazmur 118 ayat yang ke-6 katakan, Tuhan di pihak kita, aku tidak akan takut. Sekarang ini 215 negara di dunia sedang bergumul, sedang berjuang melawan virus COVID-19. Banyak orang menjadi takut, tapi juga banyak orang masa bodoh. Banyak orang yang nggak mau tahu. Itu sebabnya mereka sakit dan mati. Kita yang tahu, kita yang mengerti bahaya, kita tahu Tuhan tempat perlindungan kita. Jangan mencobai Tuhan, saudara-saudara. Nah, ketika bangsa Israel mendengar kesaksian dari 10 orang tersebut, dalam pasal yang ke-4 kita bilangan, mereka ketakutan. Mereka berteriak dan mereka meratap keras. Mengapa Tuhan bawa kemari kita ini? Apakah tidak lebih baik kita tinggal di Mesir daripada kita ditewaskan oleh pedang di tempat ini dan istri anak-anak kita menjadi tawanan? Mari kita cari pemimpin untuk memulangkan kita kembali ke Mesir. Saudara-saudara, banyak orang Kristen sekarang ini yang begitu sama dengan keadaan orang Israel zaman dulu.
Sudah bertahun-tahun mereka rasakan kemurahan Tuhan. Bertahun-tahun mereka merasakan pertolongan Tuhan. Tapi ketika masalah-masalah berat itu datang, mereka mulai meratap, mereka mulai bersungut-sungut, mereka menangis. Mengapa ini harus terjadi? Dan ini menjadi murka Tuhan. Tuhan tidak suka mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Nah, itu sebab dalam pasal 14 kita bilangan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan negeri dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mari kita cari orang yang dapat memimpin kita kembali ke Mesir. Ternyata hati mereka masih ada di Mesir. Saudara, orang Kristen di zaman akhir juga sekarang ini mulutnya bisa menyembah Tuhan, tetapi begitu masalah berat, dia mulai mengeluh, dia mulai berkeluh kesah, dia mulai ingat peristiwa dulu, zaman senangnya dulu, dan ini membuat Tuhan murka. Mereka yang mengeluh, mereka yang bersungut-sungut, mereka itu mati, saudara. Dalam pasal 14 ayat ke-35, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah tinggal Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudaraku, kita belajar pengalaman dari bangsa Israel dulu, ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Paulus ingatkan kepada kita yang hidup di hari-hari yang terakhir sekarang ini, supaya kita jangan meremehkan pesan Tuhan. Jangan kita anggap enteng pesan Tuhan. Dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan ingatkan kepada orang-orang di Korintus, karena percabulan yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga satu hari telah tewas 23.000 orang karena pencabulan. Bukankah sekarang ini juga sedang heboh berita-berita percabulan, kekerasan kepada anak-anak di bawah umur? Di mana-mana terjadi, dan firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang jahat tersebut. Ayat yang ke-9 dikatakan, karena mencobai Tuhan, mereka mati di pagut ular. Karena mencobai Tuhan. Kita sudah tahu ini tidak bisa, tapi kita toh kerjakan itu juga. Kita sudah tahu ini dilarang Tuhan, tapi kita kerjakan juga. Saudara, dalam ayat 9 dikatakan mereka mati di pagut ular. Ayat yang ke-10, karena bersungut-sungut mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tuhan tidak suka anak-anak Tuhan bersungut-sungut. Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan berkeluh kesah. Tuhan ingin kepada kita supaya kita mengucap syukur. Saya banyak dapat berita-berita dari WA, ayat-ayat yang begitu menguatkan. Bersyukurlah senantiasa. Ucapkanlah syukur
ketika kita bangun tidur kita ingat rahmat Tuhan itu baru. Kesetiaan Tuhan itu tidak berkesudahan. Dan kita sudah diingatkan mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, melihat pengalaman bangsa Israel, kita belajar bahwa pengalaman yang dulu itu terulang sampai ke sekarang. Ketakutan yang mereka hadapi dulu juga menjadi ketakutan yang sedang menimpa umat Tuhan zaman sekarang. Bukan hanya di Budi Mulia, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi 215 negara di dunia mengalami hal yang sama. Hal-hal yang menakutkan. Kematian sudah di ambang pintu. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, kita hanya dapat katakan, Tuhan lindungilah kami. Tuhan bentengi kami. Itu yang membuat hati kita teduh. Daripada kita bersungut-sungut, daripada kita berkeluh kesah, lebih baik kita angkat suara hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan baik. Haleluya, saudara-saudara. Dalam Mazmur 118 ayat 6 katakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mazmur 112 ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Mendengar berita-berita hoax, mendengar berita-berita celaka, mendengar berita-berita busuk. Jangan sampai itu merusak hati kita. Jangan sampai itu mengambil sukacita yang kita terima dari firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita sekalian supaya kita belajar dari firman Tuhan. Pengalaman orang Israel di zaman perjanjian lama kita dapat alami di zaman perjanjian baru, yaitu tetap setia kepada Tuhan. Jadilah seperti Kaleb, tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan. Dan ini yang membuat Tuhan menghargai Kaleb. Ini yang membuat Tuhan bangga terhadap Kaleb. Dan apa yang Kaleb minta kepada Tuhan, yaitu pegunungan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel, saudara. Dalam Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara-saudara, ketika Kaleb menceritakan pengalaman ini, hari itu dia usianya 85 tahun. Tapi dia katakan kekuatanku sama seperti 45 tahun yang lalu. 85 tahun tapi semangatnya, kekuatannya masih tetap seperti 40 tahun. Saudara, kita sekarang ini tidak membutuhkan gedung gereja yang baru. Kita tidak membutuhkan pengkhotbah yang baru. Kita tidak membutuhkan program-program yang baru. Tapi kita perlu semangat yang baru seperti Kaleb. Kita perlu seorang yang punya hati seperti Kaleb, setia seperti Kaleb, suka berdoa seperti Kaleb. Dan ini mengajar kita supaya kita tetap tenang di dalam Tuhan. Ketika 10 pengintai itu panik, semua orang Israel berteriak menangis
menyesali diri mengapa Tuhan bawa mereka kemari. Kaleb dan Yosua dengan tenang. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan diam di negeri yang berlimpah susu dan madu. Tetapi jangan kita memberontak kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Kesusahan yang dialami orang-orang di seluruh dunia sekarang ini jangan membuat kita memberontak terhadap Tuhan. Tapi satu-satunya jalan dekat kepada Tuhan. Usia bisa 85 tahun, tapi semangat, kekuatan masih tetap seperti 40 tahun. Saudara, ini yang kita butuhkan. Gereja Tuhan butuhkan orang yang mempunyai semangat seperti Kaleb dan Yosua. Tuhan kiranya tolong kita sehingga kita bisa berjalan dari hari ke hari, minggu ke minggu. Tidak rasa dari akhir Februari sampai sekarang sudah 4 bulan kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi jangan membuat kita menjadi kecil hati. Waktunya Tuhan akan berikan kepada kita. Waktunya Tuhan akan buktikan kita ada dalam tangan Tuhan. Kita dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu dengan bertambahnya hari, bertambahnya umur. Dulu kita masih muda, kita kerja. Sekarang sudah usia tua, sudah berhenti bekerja. Kita tinggal di rumah, lihat dengan anak-anak cucu. Kita hanya dapat katakan, Tuhan terima kasih. Waktunya tetap tidak berubah. Semua ada waktunya. Saudara-saudara, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis, waktunya kita bekerja, ada waktunya kita menikmati apa yang kita kerja dulu. Saudara-saudara, pada waktu Yosua berulang tahun, saudara, di ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu ada orang enak dengan kota-kota besar yang berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara-saudaraku, banyak kali kita minta kepada Tuhan, permohonan kita rasanya sudah terlalu besar, saudara. Doa Hizkia dalam 2 Raja-Raja 20, apa yang Hizkia doakan? Dia minta Tuhan tambahkan dia umur, dan Tuhan dengar, Tuhan tambahkan dia 15 tahun. Yabes dalam doa, dia minta perluasan daerah dalam 1 Tawarik pasal 4. Kemudian Elisa berdoa, apa yang dia minta? Dia minta 2 bagian dari roh Elia. Tetapi Kaleb berdoa tidak minta yang macam-macam. Dia lihat pegunungan, dia katakan, Tuhan, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Dan lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Kaleb tidak meminta macam-macam, saudara. Tidak meminta panjang umur, dia tidak meminta 2 roh. Tapi dia minta pegunungan. Dan Yosua berikan dia Hebron. Kota yang dulunya ditempati oleh orang-orang enak. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Haleluya. Menjadi milik pusaka dari Kaleb, yaitu Hebron, kota yang luar biasa. Pegunungan yang dulu menghalangi jalan Yosua, tapi kini menjadi milik Kaleb, saudara-saudara. Ketakutan ada kalanya kita harus alami. Tetapi kita belajar pengalaman dari orang Israel. Jangan takut.
Jangan kecewa ketika kita mengalami banyak-banyak masalah. Percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kaleb di usia 85 tahun, dia mendapatkan kota Hebron. Saudara-saudara, dari usia 40 tahun, dia menjadi pengintai. Sekarang sudah 85 tahun, Tuhan berikan melalui Yosua kota Hebron kepada Kaleb. Jadi jangan patah semangat, jangan kita anggap kita sudah terlalu tua, tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Silakan orang muda maju. Kita hanya berdiam diri, kita hanya memberikan pandangan dari jauh. Saudara, Kaleb masih tetap berperang. Dia bilang, kekuatanku masih sama seperti ketika aku berusia 40 tahun. Percayalah bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Kalau Kaleb dapat menjadi sesuatu contoh buat kita, maka sekarang kita pun dapat menjadi contoh buat orang lain. Usia bukan masalah. Yang penting hati kita tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kita dapat melewati hari-hari yang jahat. Tuhan tolong kita sekalian, dan biar kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan putus harap, tapi tetap memandang kepada Tuhan karena pertolongannya tidak pernah terlambat. Pas di usia 85 tahun, ulang tahun yang ke-85, Yosua memberkati dan mentabiskan kota Hebron menjadi milik pusaka dari Kaleb. Tuhan tolong kita sekalian, walaupun umur kita semakin bertambah, kita akan melihat pertolongan Tuhan akan datang kepada kita sekalian, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan kita melihat pekerjaan Tuhan yang besar akan kita rasakan, kita alami. Gereja Tuhan akan mengalami perkara-perkara yang indah dengan orang-orang yang sama seperti Kaleb dan Yosua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita nyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa minta Tuhan terima kasih. Tuhan sudah berikan beberapa orang pekerjaan yang baru, beberapa orang lagi katakan sudah berhenti bekerja, tapi kiranya Tuhan berikan penghiburan, berikan semangat supaya kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Tetap percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang
ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudaraku, ada kalanya kita merasa sendiri, mendengar berita-berita yang menakutkan. Kita rasakan Tuhan jauh dari kita, tapi firman Allah mengajar kepada kita. Ada Kaleb, ada Yosua yang setia kepada Tuhan. Mereka tidak gentar dengan berita-berita menakutkan. Mereka tidak merasa bahwa mereka itu seperti belalang. Mereka tidak merasa takut dengan raksasa-raksasa yang besar, karena Tuhan lebih besar daripada raksasa-raksasa. Pertolongan Tuhan lebih dahsyat daripada rasa takut kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jangan takut, jangan kecewa, jangan mengeluh. Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kokoh, tangan Tuhan yang perkasa akan menuntun kita pada jalan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu, karena di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku ingin supaya tempat di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Saudara, tetap pertahankan imanmu, pertahankan percayamu tuh. Kita masih tetap berjuang, kita masih tetap berperang melawan kuasa-kuasa dunia ini. Percaya, Tuhan tidak tinggalkan kita. Usia makin bertambah, makin lanjut rasanya makin lemah, tapi Tuhan berikan kita semangat yang baru, berikan kita kekuatan yang baru. Kita bukan hanya berdiri dan lipat tangan, terus berperang. Sama dengan Kaleb, di usia 85 tahun dia masih terus berperang, dan akhirnya pada hari ulang tahunnya yang ke-85, Yosua memberkati Kaleb dengan Hebron. Saudara-saudara, hadiah yang luar biasa di hari jadi yang ke-85. Kita perlu iman seperti Kaleb. Kita perlu semangat seperti Kaleb, membuat gereja makin bertumbuh, gereja makin bertambah, karena ada jemaat yang sama seperti Kaleb dan Yosua. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami dihiburkan dengan firman-Mu, bahwa di tengah-tengah ketakutan, di tengah berita-berita yang mengerikan, masih ada orang seperti Kaleb dan Yosua yang tetap percaya, yang tetap setia kepada Tuhan, yang tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan akan menuntun mereka masuk ke negeri perjanjian. Tuhan yang sama juga akan menuntun kita yang hidup sekarang ini, melindungi kita dari virus-virus yang jahat, memberikan perlindungan kita dari kuasa-kuasa dosa dunia ini, sehingga kita kuat berjalan sampai langkah yang terakhir. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka sukacita, berikan mereka harapan, berikan mereka semangat untuk tetap maju di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan lemah, mereka yang dalam keadaan kekurangan. Tuhan berkati mereka, sebagaimana Tuhan berkati orang-orang lain
Jemaat Tuhan juga Tuhan pasti berkati. Berikan kami iman, percaya yang sungguh bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Yesus yang berjanji, aku tidak akan biarkan kamu menjadi seperti anak piatu, tapi aku akan menyertai kamu sampai di akhir zaman. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan memberkati rumah tangga. Tuhan memberkati dengan pekerjaan dan berikan kesehatan, tambahkan sukacita, biar umatnya makin tetap bertambah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa untuk staf menteri. Kami berdoa buat para dokter, juru rawat, mereka yang sudah berlelah merawat begitu banyak pasien. Tuhan berikan mereka kekuatan, berkati mereka kekuatan bagi keluarga mereka Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami mau rasakan hadirat Tuhan ada tetap di dalam kami, dalam setiap rumah tangga umat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dan akhirnya saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.